Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denaya Ifadia dari kelas 12 IPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Opu Dayanri Saju, yaitu pejuang wanita yang berasal dari Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Yuk kita simak. Opu Dayanri Saju memiliki nama kecil yaitu Pamajah. Dilahirkan di Palopo pada tahun 1880. Beliau merupakan anak dari Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tobarengseng. Nah, nama Opu ini berasal dari gelar kebangsawan di Kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opu Dayanri Saju itu tidak mengikuti sekolah formal atau sekolah umum, melainkan beliau hanya belajar agama seperti fikih, hadis, dan juga yang lainnya. Bisa dikatakan, Opu Dayanri Saju itu buta huruf Latin, namun ia bisa membaca karena belajar sendiri dan juga dibimbing oleh saudaranya. Setelah dewasa, Opu Dayanri Saju dinikahkan oleh Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Lalu, Opu Dayanri Saju itu mulai aktif organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau yang biasa disingkat PSII ketika beliau berkenalan dengan seorang pedagang yang berasal dari Sulawesi Selatan bernama Haji Muhammad Yahya dan juga pendiri PSII di Parepare. Setelah kepulangan ke Palopo, Opu Dayanri Saju mendirikan cabang PSII di Palopo dan diresmikan pada 14 Januari 1930 melalui rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo. Kegiatan Opu Dayanri Saju itu diketahui atau didengar oleh Controller of Delhi Masamba. Maka dari itu, Controller of Delhi Masamba ini mendatangi kediaman Opu Dayanri Saju dan menuduh bahwasannya beliau telah menyebarkan kebencian kepada kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Maka dari itu, kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tahanan atau penjara selama 13 bulan kepada Opu Dayanri Saju. Setelah Opu Dayanri Saju ditahan selama 13 bulan, lalu beliau dibebaskan, namun beliau semakin aktif di organisasi PSII. Beliau juga mengikuti dan melihat perkembangan PSII di daerahnya dan juga PSII di nasional. Nah, pada tahun 1933, Opu Dayanri Saju itu berangkat ke Jawa untuk mengikuti atau menghadiri Kongres PSII. Namun, kedatangan Opu Dayanri Saju ke Jawa itu menimbulkan masalah karena timbulnya rasa ketidaksenangan dari pihak kerajaan. Karena bahwasannya beliau telah dianggap melanggar peraturan dengan melakukan kegiatan politik. Nah, maka dari itu Dewan Hadat yang pro terhadap Belanda ini menuntut agar Opu Dayanri Saju itu dibuang atau diselong. Namun, Opu Balirante yang pernah membela Opu Dayanri Saju itu menolak usulan tersebut. Pada akhirnya, Opu Dayanri Saju itu dijatuhi hukuman tahanan atau penjara selama 14 bulan dan gelar kebangsawannya itu dicopot atau dilepas pada tahun 1934. Pada masa kedudukan Jepang, Opu Dayanri Saju itu tidak banyak melakukan kegiatan di PSII karena bahwasannya pada masa kedudukan Jepang itu pemerintahan Jepang melarang untuk melakukan kegiatan politik termasuk di dalamnya yaitu PSII. Nah, namun ia aktif kembali pada masa revolusi. Nah, pada masa revolusi ini di Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan para pemuda karena menolak kedatangan NICA atau Netherlands Indies Civic Administration yang datang ke Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menjajah kembali Indonesia. Maka dari itu, Opu Dayanri Saju segera memobilisasi para pemuda dan juga mendoktrin perjuangan para pemuda agar segera mengusir NICA dari Sulawesi Selatan. Namun, kegiatan atau tindakan Opu Dayanri Saju ini membuat NICA berupaya untuk menangkap Opu Dayanri Saju. Akhirnya, Opu Dayanri Saju itu ditangkap di persembunyiannya. Lalu, ia dibawa ke Wat Tempon dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Setelah itu, Opu Dayanri Saju itu ditahan di Bonn selama 1 bulan tanpa diadili dan selanjutnya dipindahkan ke tahanan Sengkang dan dari sini ia dibawa ke Bajo. Selama di penjara atau ditahan, Opu Dayanri Saju itu banyak sekali mengalami penyiksaan yang berdampak kepada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Lalu beliau dibebaskan setelah 11 bulan di penjara tanpa diadili. Maka pada tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, Opu Dayanri Saju itu pindah ke Parepare mengikuti anaknya yaitu Haji Abdul Qadir Daud. Tahun 1950, Opu Dayanri Saju itu sudah tidak aktif lagi di organisasi PSII. Nah, beliau wafat pada 10 Februari 1964 dan dimakamkan Raja-Raja di Lokowe, Palopo.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas Merah. Salam jangan sekali-sekali melupakan sejarah.